Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Azura Islamiyah dengan NIM berakhiran 252. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan seorang guru, yaitu Ibu Vivi Novalia Firdaus, sebagai bagian dari tugas mata kuliah pendidikan karakter dengan dosen pengampu Bapak Hendrik Pandu Paksi. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vivin karena telah berkenan meluangkan waktu untuk wawancara ini. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran seorang guru dalam mendidik siswa, khususnya dalam membentuk karakter yang baik. Baik, langsung saja kita mulai wawancara hari ini. Kita sapa dulu Ibu Vivinnya ya. Apa kabar Ibu Vivin? Sehat? Alhamdulillah baik, Mbak Nashwa. Oke, sudah siap untuk pertanyaan pertama, Ibu? Insya Allah, silakan. Oke, pertanyaan pertama yaitu, menurut Ibu, bagaimana cara seorang guru mendidik siswa agar memiliki karakter yang baik? Ya, pertama-tama, ya, perkenalkan nama saya Vivi Novalia Firdaus sebagai guru PAUD di TK Nurul Huda 2 Surabaya. Ini mengenai karakter pada karakter pada siswa. Untuk ini, karena saya sebagai guru, jadi ini kita anukan ke siswa ya. Karakter siswa ini biasanya masuk di EQ ya, emotional quotient, di mana kita mengenal ada IQ ya, intelligence quotient, tentang kecerdasan. Yang kedua EQ tentang emotional quotient, dan yang ketiga ada spiritual quotient, SQ ya. Bagaimana kita ketahui, untuk karakter ini masuk ke dalam EQ. Nah, emotional quotient. Tapi ketiganya ini saling berkaitan ya. Nah, untuk membentuk karakter pada siswa, tentu saja kita mungkin Naswa masih ingat apa yang dikatakan sama Ki Hajar Dewantara. Iya. Yang ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso tuturi handayani. Ingat. Nah, yang artinya ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso tuturi handayani. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, yakni di depan kita memberi teladan, dalam hal ini sebagai guru ya. Yang kedua, ing madya mangunkarso, di tengah-tengah kita membangun kemauan, keinginan pada anak. Itu tuturi handayani, di belakang kita memberi semangat atau motivasi. Nah, untuk apa saja yang harus kita lakukan dalam karakter pada siswa, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Ada beberapa langkah, di mana yang pertama seperti yang dijelaskan sama Bapak Ki Hajar Dewantara tadi, ing ngarso sung tulodo. Yang pertama yakni guru sebagai role model atau menjadi teladan, menjadi contoh ya, menjadi contoh yang baik. Dalam hal ini tentu saja sebagai guru kita harus mempersiapkan diri kita dalam membentuk karakter anak. Guru juga harus berkarakter baik ya, Naswa ya. Yang kedua, menerapkan kedisiplinan anak. Kedisiplinan ini ya, kalau di PAUD kita biasa mengenalkan kepada anak
ketika pertama kali masuk bertemu dengan bu gurunya, anaknya siswa bisa langsung bersalaman dengan bu guru, kemudian meletakkan sepatu pada tempatnya, meletakkan tas pada tempatnya. Itu termasuk keteladanan dan teladan dalam masuk sekolah. Ketika masuk sekolah harus masuk tepat waktu gitu. Terus yang ketiga, kita bisa menerapkan pembiasaan. Nah, semua keteladanan, semua kedisiplinan, apapun yang diajarkan itu harus diterapkan dengan pembiasaan, berulang-ulang, ya, harus kontinu, harus berulang-ulang dan menjadi pembiasaan pada anak, sehingga anak mampu dengan sendirinya sadar diri, oh kalau masuk sekolah aku harus pagi, bangun tidur juga harus pagi. Nah, seperti itu. Langsung ketika aku bertemu bu guruku, apa yang harus aku lakukan? Pertama kali bersalaman tentu saja. Ketika aku masuk kelas harus seperti apa? Nah itu biasa kita terapkan dengan pembiasaan. Untuk yang selanjutnya strategi yang atau langkah-langkah yang harus kita terapkan sebagai guru, yakni mengajarkan nilai-nilai moral dalam pembelajaran, seperti nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kedisiplinan sudah ya, kesabaran ya. Biasanya kita sisipkan kalau di PAUD atau mungkin di guru SD ya, kita sisipkan melalui contoh dengan bercerita. Nah, dengan bercerita anak-anak biasanya kan suka dengan bercerita. Lah kita sisipkan bagaimana sikap jujur itu seperti apa, bertanggung jawab itu seperti apa, etika juga seperti apa. Nah, untuk selanjutnya kita contohkan juga selain dengan bercerita, kita bisa langsung praktek langsung ya, atau learning by doing. Kita bisa praktekkan secara langsung, bisa melalui peran. Oh ini misalkan berbuat baik seperti apa, contohnya apabila ada temannya jatuh, cara terbaik kita untuk berbuat baik seperti apa? Oh, menolong temannya yang jatuh dan sebagainya. Nah, itu bisa diterapkan sebagai contoh dalam mengajarkan nilai-nilai moral dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya, memberi apresiasi atau penghargaan kepada siswa dan anak, ya, memberi apresiasi atau penghargaan ketika anak sudah melakukan pembiasaan dengan tertib, misalkan antri, wah hebat ya, bisa antri ya, hebat anak soleh. Nah, kita bisa memberikan apresiasi atau penghargaan dengan ucapan atau dengan hadiah juga boleh, bisa. Nah, seperti itu. Kemudian untuk strategi selanjutnya, memberikan dukungan kepada anak. Dukungan dalam biasanya ketika kita melihat anak, oh anak ini berbakat bernyanyi, misalkan seperti itu. Kita dukung potensinya supaya bisa lebih berkembang. Oh anak ini ternyata hobinya membaca, kita fasilitasi dengan tentunya di sekolah ada biasanya ya pojok baca atau perpustakaan mini. Kalau di sekolah atau di kelas biasanya kita siapkan perpustakaan mini. Nah di situ kita dukung anak-anak dengan hal-hal yang seperti itu supaya potensinya lebih terasah dan lebih terarah. Kemudian untuk selanjutnya untuk strategi selanjutnya ya, langkah selanjutnya
sebagai guru kita bisa harus menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, sebagai guru kita harus memfasilitasi lingkungan yang sekondusif mungkin. Karena lingkungan kita sebagai guru, lingkungan kita adalah di mana? Sekolah. Di kelas ya. Di kelas. Di sekolah tentunya dalam lingkungan kecilnya adalah di kelas. Kalau di kelas itu bagaimana mungkin seharusnya seperti apa? Kondusif seperti apa? Kita ciptakan karena ini mengenai karakter ya. Biasanya kita harus memberikan ini kepada anak. Memberi ini bagaimana guru membuat suasana kelas ini harus saling menghormati, menghargai ya penduduk kelasnya, kepada guru juga kepada teman-temannya. Karena di dalam satu kelas itu banyak perbedaan. Pasti ada perbedaan ya. Pasti ada perbedaan. Makanya kita ciptakan suasana sekondusif mungkin untuk bisa menghargai dan menghormati seberapa besar pun perbedaan. Ya, mungkin seperti itu, Mbak Najwa. Ya, kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara ibu menghadapi siswa yang memiliki perilaku kurang disiplin atau sulit diatur? Nah, untuk hal ini, siswa yang kurang disiplin biasanya ini ya, memang kita sebagai orang tua dan guru, karena dalam hal ini mendidik anak itu bukan hanya di sekolah. Mendidik anak juga dilakukan orang tua di rumah. Maka dalam hal ini kita sebagai guru harus mampu bisa menciptakan kerjasama yang baik dengan orang tua yang ada di rumah. Strategi yang sudah kita lakukan, langkah-langkah dalam pembentukan karakter yang sudah kita lakukan di sekolah, tentu tidak berguna kalau di rumah juga tidak diterapkan ya. Makanya kita sebagai guru harus bisa menciptakan kondisi sebaik mungkin. Nah, ini antara guru dan wali murid ya. Untuk itu untuk memudahkan dalam mendidik anak. Karena menerapkan kedisiplinan itu biasanya memang dimulai dari rumah ya, karena memang anak bangun tidur malam juga dari rumah. Makanya kita harus bekerja sama dengan baik dengan orang tua yang ada di rumah. Itu. Baik. Untuk pertanyaan terakhir ya, Ibu Vivin, kita ambil 3 pertanyaan aja. Untuk terakhir, apa harapan Ibu terhadap siswa-siswa yang sudah dibimbing dalam hal pembentukan karakter? Kenapa? Apa harapan terhadap siswa-siswa yang sudah dibimbing dalam hal pembentukan karakter? Harapan sebagai guru kepada siswa yang sudah kita didik dalam pembentukan karakter, tentu saja berkarakter baik, berkarakter yang sesuai dengan adat ketimuran kita, sesuai dengan ya kalau kita ini kan integrasikan dengan sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan agama, karena tadi sudah ini ya kita sedikit menyinggung tentang SQ juga
spiritual question. Tentunya di spiritual question juga biasanya dididik untuk berakhlak yang baik. Bagaimana cara kita berakhlak yang baik. Sama seperti di emotional question, kita juga bagaimana mengaplikasikan emosional kita dengan baik. Tentu saja harapan sebagai guru untuk siswanya adalah menjadikan siswa yang terbaik dan sempurna. Tentu saja kalau bukan sempurna ya, karena kesempurnaan milik Allah. Ya minimal baiklah. Baik, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Vivin atas wawancara podcast pada hari ini, sore ini. Oke, demikianlah wawancara saya bersama Ibu Vivin Novalia Firdaus mengenai peran guru dalam mendidik siswa untuk membentuk karakter yang baik. Dari wawancara ini kita dapat mengambil bahwa pelajaran berharga. Kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga, bahwa seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan dan pembimbing dalam membentuk akhlak serta sikap siswa. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Vivin yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan pemikiran. Semoga hasil wawancara ini bermanfaat bagi saya pribadi maupun bagi pembaca atau pendengar lainnya. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.